Ijazah merupakan dokumen surat berharga bagi setiap orang yang telah menempuh jenjang pendidikan. Ijazah juga selalu menjadi syarat untuk melamar pekerjaan. Namun, apa jadinya bila ijazah seorang karyawan ditahan oleh pihak perusahaan dengan dalih agar karyawan tidak berhenti secara sepihak? Masalah penahanan ijazah ini belakangan ramai akibat adanya praktik penahanan ijazah yang dilakukan perusahaan kepada karyawannya. Contoh kasusnya ada di Serang, Banten, Pekanbaru, dan di Surabaya, di mana para pengusaha tersebut dinyatakan bersalah dan ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana dengan perusahaan di Kepulauan Riau? Apakah ada yang menahan ijazah? Ada. Diketahui salah satu perusahaan cepat saji Mr. Blitz telah melakukan penahanan ijazah karyawan. Bahkan diduga ijazah milik karyawan tersebut hilang. Bagaimanakah kabar terbarunya saat ini? Berikut Yunis Reportase menyajikannya untuk Anda. Sekitar bulan Maret 2025 lalu, ada mantan karyawan salah satu makanan cepat saji Mr. Blitz di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, mengaku ijazah miliknya hilang saat mau diambil dari perusahaan tersebut. Kabar ini sontak menjadi pembicaraan masyarakat Tanjung Pinang. Pasalnya ada perusahaan yang menahan ijazah karyawannya kemudian hilang. Kasus ini pun bergulir ke ranah hukum setelah karyawan tersebut melaporkan hal ini ke pihak berwajib. Hingga saat ini prosesnya masih jalan di kepolisian. Kuasa hukum pelapor yang merupakan mantan karyawan Mr. Blitz, Mas Kurtila Wahyu, menyebut sejauh ini tidak ada bahasa perdamaian yang dilakukan antara kliennya dan juga Mr. Blitz meski pihaknya telah menemui Disnaker Transkepri. Malahan dirinya meminta kepolisian untuk segera menindak dan mempercepat proses hukum. Ia mencontohkan kasus serupa di Surabaya, di mana pemilik perusahaan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, kasus di Tanjung Pinang sampai hari ini belum ada kejelasan. Selain proses pidana, nantinya Maskur selaku kuasa hukum korban juga akan menggugat secara perdata. Perkembangannya seperti apa sekarang? Mr. Blitz ya? Iya. Itu kan kita menduga ada terjadi perbuatan pidananya. Maka kita melakukan laporan kepada pihak kepolisian untuk mengambil langkah-langkah hukum, dan polisi juga sudah mengeluarkan SP2HP perkembangan laporan kita juga. Laporan kita sudah diterima dan mereka sudah melakukan proses ini baru yang lalu. Nah, hari ini kemarin kita juga minta proses untuk kepolisian untuk mempercepat proses itu, karena ini kan perbuatannya ini ada nyata, korbannya ada, ijazah itu sampai hari ini tidak dikembalikan, apakah karena hilang atau karena apa, kita juga nggak tahu kan itu. Maka kita minta pihak kepolisian yang punya kewenangan untuk mengusut itu. Kita contoh di Surabaya, perbuatannya sama, kejadiannya sama, dan di Surabaya sudah penetapan tersangka. Mengapa Tanjung Pinang belum? Ya kita minta kepolisian atau ya. Kemudian kan ini intinya gini, kita melihat manajemen Mr. Blitz ini tidak merasa bersalah, tidak merasa ya, tidak pernah ngakui dia salah segala macam. Maka kita uji dia kan gitu, salah atau tidaknya itu. Kan kami juga nggak bisa menjelaskan bahwa dia salah, kan ada proses hukum yang salah. Begitu juga kemarin dia merasa memberhentikan seseorang itu dengan kewenangan itu merasa tak salah. Kita lapor ke Disnaker, nah itu kan teruji di Disnaker bahwa ya nggak boleh memberhenti seperti itu. Harus ada proses orang, ada proses tahap-tahapannya untuk memberhentikan seorang itu, walaupun seorang ini melanggar peraturan perusahaan.
Nah kalau dibilang mereka bersandarkan kepada peraturan perusahaan, sampai hari ini peraturan Mr. Blitz itu belum disahkan oleh Disnaker Kota Tanjung Pinang, sehingga legalitas peraturan perusahaan itu ya kita pertanyakan. Berarti kan itu kan kehendak dia sendiri saja membuat aturan perusahaan, tidak berdasarkan legalisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Intinya kita mohon kepada pihak kepolisian agar proses laporan kami, mempercepat proses laporan kami yang sudah mereka terima. Ada proses berikutnya, mungkin kalau memang ini juga belum cukup, ya kita akan lakukan gugatan perdata. Sampai saat ini, Polresta Tanjung Pinang belum memberikan statement resmi sejauh mana proses hukum penahanan ijazah hingga adanya dugaan penghilangan ijazah. Selain itu, tim Yunus Reportase juga telah melakukan upaya konfirmasi ke pihak manajemen dan kuasa hukum Mr. Blitz. Namun, hingga liputan ini tayang, tidak ada jawaban bersedia di wawancara maupun klarifikasi terkait kasus yang tengah dialami mantan karyawan Mr. Blitz tersebut. Masalah penahanan ijazah oleh perusahaan belakangan memang ramai menjadi sorotan. Bahkan, Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan surat edaran terkait hal ini. Kemudian, Wakil Menteri Ketenagakerjaan pun turun langsung atas laporan yang diterima dengan melakukan sidak di beberapa daerah. Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan menegaskan pemerintah daerah akan menindak tegas jika masih ada perusahaan yang mencoba menahan ijazah karyawan. Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan surat edaran menteri dan surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepri. Ijazah. Kita di daerah penegasan kita gimana, Pak? Iya, kita harus tegak lurus. Kalau pemerintah pusat itu kita harus lebih tegak lurus. Kita akan instruksikan kepada, akan kita bicarakan kepada gubernur, harus menindaklanjuti ke 7 kabupaten kota apa yang menjadi instruksi pemerintah harus dilaksanakan. Kalau ada perusahaan yang macam-macam kita sikat. Oke. Kita lihat kesalahannya memang fatal, memang ada benar mereka menahan tanpa sebab akibat, ada. Tapi di Tanjung Pinang dan Batam ada nih Bang, perusahaan yang menahan ijazah. Oh iya, akan kita tindak lanjuti nanti. Pantau dan saya ikut mantau. Siap. Sementara itu, Sekretaris Disnaker Trans Kepri John Barus mengatakan sejauh ini di Kepri belum adanya ditemukan perihal ijazah karyawan yang ditahan seperti daerah lain. Namun, saat disinggung soal ijazah mantan karyawan Mr. Blitz, ia mengaku sudah diselesaikan secara baik setelah mendapat arahan dari Disnaker Trans. Setelah keluar kemarin surat edaran dari Menaker terkait dengan penahanan ijazah, itu kan ditujukan kepada seluruh gubernur se-Indonesia, sehingga kami dari Dinas Tenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau itu telah meneruskan surat itu melalui surat edaran Bapak Gubernur. Jadi Bapak Gubernur sudah tanda tangan surat itu, menghimbau kepada Bupati Wali Kota dan seluruh perusahaan ya, yang ada di dalam naungan Apindo itu menindaklanjutinya. Kami Dinas Tenaga Kerja juga sudah menyelesaikan beberapa permasalahan penanganan ijazah yang ada di Batam, Karimun. Itu beberapa kita sudah selesaikan. Kita selesaikan secara baik, tidak ada permasalahan. Ke depan kita sama-sama melakukan pengawasan. Ya, teman-teman media juga melakukan pengawasan. Kami yang memang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan surat edaran itu akan melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Pak, setelah adanya SE dari Kemenaker, terus ada dari kita juga provinsi, masih ada nggak sih Pak praktek-praktek dari perusahaan yang menahan ijazah Pak? Sedang kita evaluasi.
Ya, kita mendorong kemarin kan ada beritanya juga ya dari kami bahwa bersilaturahmi dengan Apindo. Kami mendorong Apindo juga untuk bisa mendorong seluruh stakeholder untuk menjalankan surat edaran Menaker itu dan surat edaran Bapak Gubernur. Kalau untuk di kasus Tanjung Pinang sendiri seperti apa Pak sekarang? Di Tanjung Pinang laporan yang masuk ke kami belum ada, ya. Tapi harapan kami setelah surat edaran itu kemarin keluar, ini semuanya bisa dilaksanakan. Kasus Mr. Blit kan juga sudah diselesaikan secara baik, ya. Ada hal perbaikan yang dilakukan oleh Mr. Blit setelah Dinas Tenaga Kerja Provinsi turun. Ada poin-poin yang memang kami sarankan, rekomendasikan untuk diperbaiki. Berarti sekarang Mr. Blit udah nggak ada lagi penahanan ijazah Pak? Seyoknya begitu ya, seyoknya begitu. Mudah-mudahan ini tidak hanya Mr. Blit, seluruh pelaku-pelaku usaha juga kita menjaga iklim investasi ini bisa terus berkembang. Karena seperti kita ketahui bersama, di mana-mana hari ini banyak pengurangan. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama menjaga. Kami sudah berkoordinasi dengan serikat juga melakukan pengawasan, kemudian Apindo dan lain sebagainya, supaya iklim investasi kita di Kebri ini bisa berjalan yang baik, karena pengangguran kan di mana-mana terus meningkat, ya. Mudah-mudahan ini dengan kolaborasi kita bisa terus ditekan. Tahun depan tingkat pengangguran kita harapkan bisa turun lah. Ini kan sudah ada edaran dari kementerian terkait penahanan ijazah Pak, tapi kan payung hukumnya di atas belum ada itu Pak, masih bersifat edaran. Nah, kalau dari Ombudsman sendiri memandang ini bagaimana Pak, dan di Batam seperti apa pantauan Ombudsman? Sebenarnya sejak dulu ada payung hukumnya, ada larangan. Ya kan ancaman kalau menahan itu kan penggelapan. Kalau kemudian diminta menebus karena kontrak belum selesai misal, maka kan pemerasan. Artinya sebenarnya tidak ada alasan yang kuat bagi korporasi untuk menahan ijazah itu, karena itu data pribadi, gitu. Yang menjadi jaminan antara pemberi kerja dan kerja adalah perjanjian kerja, tapi tidak boleh ada jaminan atau granted dalam bentuk apapun termasuk ijazah. Jadi ini mudah-mudahan bisa diimplementasikan ya. Saya berharap di Senaker Kota Batam juga konsisten mengawal dari surat edaran ini. Sekali lagi, meskipun surat edaran sebenarnya ini hanya mengingatkan kembali kok pada perusahaan jangan tahan jasa apapun alasannya. Tidak boleh dimaknai bahwa perusahaan, korporasi atau pemberi kerja berhak menahan jasa, itu nggak boleh. Artinya ini bisa masuk ke ranah pidana ya Pak? Bisa, pasal penggelapan gitu loh. Lah kalau kemudian disuruh ya menebus karena dianggap uang prestasi misal, itu pemerasan, nggak boleh ya. Jadi dulu pemerintah memang kurang serius mengawal ini, maka banyak masyarakat yang korban. Dia nggak betah lagi itu bekerja, tapi karena ditahan ijazah mau nggak mau dibetah-betahin. Nah gitu kan ada konsekuensinya. Kalau dia memang uang prestasi dari pekerjaannya misal kontraknya kan ada konsekuensi dalam perundang-undangan. Mungkin gaji yang nggak dibayar sisanya kan begitu, tapi tidak boleh menahan ijazah. Nah mudah-mudahan nih pemerintah pusat dan Menaker sudah serius nih, di mana di Senaker provinsi, di Senaker kabupaten kota memaknai ini dan kemudian mengawal ini supaya semua perusahaan tahu dan tidak lagi ada menahan ijazah. Jadi mulai sekarang perusahaan-perusahaan harus kembalikan ijazah itu semuanya. Sudah pernah terima aduan atau laporan soal itu? Belum. Saya harapkan ada masyarakat yang berani melakukan ini. Kalau nggak ke Senaker, ke Ombudsman bisa. Pak, kalau lebih spesifik Pak, undang-undang penggelapan dan pemerasan itu KUHP Pak? Iya, KUHP penggelapan barang milik yang bukannya ditahan tanpa sebab, tanpa alasan, penggelapan. Lalu kemudian pemerasan kalau dia menebus, jelas kok pasalnya. Ini nggak boleh. Ya, nah, selama tidak ada yang mengawal ini serius. Pemerintah pusat juga antara seolah-olah ini garanti perusahaan untuk memaksa karyawannya patuh bekerja, ya nggak bisa begitu. Itu dari perjanjian kerja kok yang mengatur. Kalau kejadian boleh Pak masyarakat melapor ke Ombudsman? Lapor Menaker, kau nggak lapor ke kita atau hubungi kita 0811 981 3733. Maraknya praktik penahanan ijazah karyawan terus bermunculan di berbagai daerah. Kondisi ini bak gunung es.